Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya. Terbukti di waktu yang sore hari yang alhamdulillah syahdu sekali ini hawanya. Enggak kayak biasanya. Biasanya kan panas, ini syahdu sekali, hujan rintik-rintik. Tapi kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kenikmatan untuk apa? Untuk bertemu, untuk bertatap muka, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini hari yang keberapa? 20? 25, 26? 25 ya? 25, alhamdulillah sudah masuk 25. Berarti kurang lebih 5 hari lagi kita sudah masuk di bulan Syawal, sudah Idul. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengaku sebagai umatnya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya dari Nabi Muhammad, kita ikuti perintah-perintahnya dengan harapan apa? Agar kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya santai saja. Saya itu nak diomongin kon kultum, mesti pikirannya waduh kultum harus nyampaikan apa. Saya itu tidak bisa. Ilmu agama saya terus terang Pak Kebiar, ilmu agamanya cetek, pendek, belum pernah mondok, nggak punya ilmunya tidak tinggi. Nah terus kalau disuruh kultum itu dapatnya dari mana? Belajarnya dari Google. Benar, belajarnya dari Google. Maka jadi untuk hari ini saya tidak menyampaikan kultum, tapi kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena yang namanya belajar itu tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu. Apakah yang wajib belajar itu hanya pelajar? Enggak. Semua orang, semua muslim itu wajib belajar. Kan dalam Islam kita diajarkan bahwa menuntut ilmu itu dari sejak kecil sampai besar, sampai nanti akan masuk ke liang lahat. Jadi begitu pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Hukumnya sampai wajib, mencari ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu wajib, dan itu tidak terbatas waktu. Tidak kok, wah Pak Gebiar udah jadi guru, enggak penting, udah pintar, enggak juga. Saya juga harus belajar. Karena apa? Karena ilmu itu selalu berkembang. Karena kita manusia hidup itu, seorang muslim itu butuh apa? Butuh bekal. Bekalnya apa ya? Bekal ilmu ini. Contohnya seperti saya misalnya. Saya tiap malam Jumat itu ikut kajian Pemuda Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Ikut kajian, ngikutin ilmu. Kadang ustadznya juga ada Ustadz Irwanto, ada Ustadz Hanif, ada Ustadz Aan, ada banyak sekali. Dan ikut juga kajian keluarga sakinah. Loh Pak Gebiar belum punya istri kok ikut kajian keluarga sakinah. Meskipun belum dapat jodohnya, tapi sudah dapat ilmunya. Itulah pentingnya mencari ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Begitu keutamaannya. Bahkan seorang yang berilmu itu jauh lebih susah digoda oleh setan daripada orang yang ibadah, ahli ibadah. Karena apa? Karena para ulama ini adalah para waris Nabi. Sedangkan Nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Yang diwariskan Nabi itu apa? Ilmu. Penting sekali. Maka barang siapa yang mampu mengambil ilmu, berarti dia mengambil keberuntungan. Bahkan juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Yang artinya barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, menginginkan akhirat, menginginkan dunia, itu juga harus harus mempunyai ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu ini. Maka dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Lebih berilmu, orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Apalagi kalian, apalagi usia kalian, usia saya, usia remaja ini sangat penting sekali dalam menuntut atau mencari yang namanya ilmu. Kenapa? Karena pemuda, karena kita ini generasi muda ini adalah generasi penerus. Kitalah yang akan meneruskan kehidupan nantinya. Setelah generasi tua, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, mereka sudah waktunya pensiun, sudah tidak bisa mengajar, sudah tidak bisa menyampaikan ilmu. Kitalah yang akan menggantikan. Kalau kita nggak punya bekal ilmu, ya mau kita sampaikan apa coba? Ya kan? Kalau semisal kita nggak bisa mengambil ilmu dari kakek-kakek kita, dari orang tua kita, bagaimana kita mau mengajari anak-anak kita? Apalagi kita seorang cowok yang nantinya sebagai kepala rumah tangga. Itu sangat penting sekali. Bahkan sebuah pepatah Arab berbunyi yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bayangkan, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau pemuda hari ini itu tidak punya ilmu, nanti masa depan bangsa ini seperti apa? Bisa dibayangkan kalian? Ya, seperti itulah. Maka harapan dari perubahan yang ada di negara kita, harapan dari umat Islam itu ada di pemuda. Pemuda tentunya pemuda yang berilmu, pemuda yang memiliki kecakapan ilmu. Pemuda yang memiliki ilmu itu bagaikan kalau dalam pepatah Arab itu diibaratkan seperti seorang kesatria yang memiliki pedang. Kalau seorang kesatria maju perang nggak bawa senjata, nggak bawa pedang, kira-kira kalah apa menang? Kalah. Pemuda nantinya jadi pemimpin nggak punya ilmu, kira-kira jangan negara keluarga yang dipimpinnya itu nanti gimana? Masya Allah, kan luar biasa sekali. Nah, selanjutnya dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata pada seorang pemuda, bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru, karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Karena eksistensi atau hakikat dari seorang pemuda adalah dengan ilmunya. Di situ Imam Syafi'i menjelaskan, barang siapa yang tidak bisa sabar dari sikap seorang guru, yang tidak bisa bersabar dari pahitnya belajar meski hanya sesaat, berarti dia harus siap-siap menerima hinanya kebodohan. Dan barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, Imam Syafi'i berkata, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Mengerikan sekali, naudzubillah min dari orang-orang yang muda-muda yang tidak mau menuntut atau mencari ilmu. Maka seorang pemuda yang memiliki ilmu itu adalah seorang pemuda yang bisa membawa Islam untuk berhasil menyingkirkan segala macam bentuk kezaliman dan kejahiliahan. Oleh karena itu saya, kalian dan semua generasi muda itu wajib hukumnya untuk menuntut. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk menuntut ilmu. Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan membaca ilmu. Masih ingat wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad? Surat Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismillah.
Tafsirnya apa di situ? Tafsirnya artinya apa? Bacalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali itu apa? Membaca. Wahyu pertama itu kita disuruh untuk membaca. Wahyu pertama itu tidak isinya bukan anjuran berpuasa, anjuran sholat, tapi kita diminta untuk apa? Membaca. Ayat ini, wahyu pertama ini memang tidak secara jelas, tidak secara gamblang menjelaskan bahwa kita harus belajar, tidak. Tapi dari kata bacalah, itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti kalau kita mau belajar, yang pertama kita lakukan harus membaca. Karena apa? Karena membaca adalah bagian sederhana dari belajar. Paling awal kalian belajar sesuatu itu dengan membaca. Contoh kalian belajar misalnya membuat apa misalnya, membuat kerajinan. Kalian belajar tentang bahasa Inggris misalnya. Pertama kalian baca materinya dulu, bukan? Iya kan? Nah, kemudian setelah itu baru dipraktekkan, baru diucapkan. Atau mungkin yang sekarang lebih viral lagi. Kalian belajar tentang apalah, tutorial apa dari YouTube. Itu juga membaca loh. Kenapa coba? Ada yang tahu? Karena saat kita membaca, indera kita yang sedang bekerja apa? Mata. Kita lihat tutorial di YouTube itu yang bekerja apa? Yang bekerja apa? Kita lihat tutorial di YouTube, mata juga kan? Maka sama, sebetulnya kita melihat itu sebenarnya kita itu sedang membaca. Kita melihat karakter orang, wah sikapnya kayak gini. Itu kita belajar membaca karakter dari seseorang dengan melihat. Sebenarnya seperti itu, sederhana. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita lihat sesuatu kemudian kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, itu sebenarnya kita sedang membaca. Tapi pesan saya, ingat, membaca merupakan salah satu dari belajar. Tapi belajar tidak cukup hanya dengan membaca. Ada lanjutannya lagi. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan apa? Menulis. Dengan menulis. Imam Syafi'i sekali lagi pernah memberikan pesan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Penting sekali mengikat ilmu dengan tulisan. Karena apa? Karena kalau kita cuma membaca saja, sekarang dibaca, kemampuan otak untuk dalam mengingat manusia itu terbatas. Sekarang dibaca, besok mungkin sudah lupa. Kalau kita menulisnya, kalau semisal kita lupa, kita bisa buka catatan, kita bisa buka tulisan. Jadi ibarat ilmu itu ibarat hewan buruan. Tahu hewan buruan? Tahu kan hewan buruan? Misalnya kalian sedang berburu, cari kijang. Tahu kan kijang, rusa? Setelah kalian buru, sudah dapat, kemudian dibiarin saja. Kira-kira lepas enggak? Lepas kan? Maka harus diikat. Seperti itulah ilmu. Kalau kita nggak mau mengikatnya dengan tulisan, ya udah, bablas. Nah, maka kalau kalian ini yang pelajar-pelajar kok dapat materi entah itu daring entah itu apa, ini sama kritik ya, kritik buat kalian, buat saya juga, karena terkadang saya juga kalau kajian males nyatet, mending tak voice note gitu. Jadi ya salah itu. Kalau misal guru, Mas ini dicatat, sudah catat aja. Karena apa? Sebenarnya guru itu sedang mengajari kalian untuk apa? Untuk mengikat ilmu. Nah, cuma terkadang sekali lagi yang namanya kita belajar itu kan, orang belajar kalau niatnya beribadah itu godaannya masya Allah, ngeri sekali. Rasa malas itu pasti ada. Dan rasa malas, hati-hati. Rasa malas itu tidak serta-merta godaan setan. Hati-hati, jangan bilang, wah kemarin kenapa malas bu? Lah kan kemarin malas bu digoda setan. Nah, setan protes. Ngomong malas dhewe kok. Ngomong aku sing goda, enggak boleh. Rasa malas itu datangnya dari dua. Satu dari godaan setan, yang kedua dari diri sendiri. Kalau dari godaan setan sudah pasti itu dari luar. Nah, ini yang bahaya, yang enggak kalah bahaya ini yang dari godaan diri sendiri. Karena apa? Karena ketika kita sudah mulai nyaman dengan malas, itu nanti akan berlanjut. Misalnya, nah ini tolong materinya dibaca. Kalau terlalu panjang nanti diringkas saja. Ya Bu, ya Pak.
mengkowai, nanti saja, nanti malam saja. Hari berikutnya anak catatan, besok saja. Malas. Lama-lama tidak dikerjakan, lama-lama tidak tercatat. Dan setelah ganti materi, ada ulangan. Kemarin opo ya materi ini? Bingung. Karena apa? Ilmunya tidak diikat, tidak ditulis, tidak tercatat. Maka ketika guru kalian, ketika ustadz kalian menyatakan, ayo ini materi ini ditulis, ayo materi ini diikat dengan tulisan, udah tulis saja. Terlalu banyak diringkas. Yang pertama dibaca, yang kedua ditulis, yang ketiga diamalkan. Nah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pintar sekali. Kalian dapat ilmu nih, kalian dapat ilmu banyak, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu. Tapi tak dewi. Buat saya sendiri. Kalian tidak tularkan ilmu itu kepada adik-adik kalian. Kalian tidak tularkan ilmu itu kepada generasi-generasi muda, kepada generasi penerus-penerus kalian. Kira-kira ilmu nanti terputus atau enggak? Putus. Yang tahu hanya kalian. Di bawah-bawah kalian tahu enggak? Enggak tahu. Padahal nantinya ketika kalian sudah pensiun, kalian sudah tidak melanjutkan, kalian sudah tidak mengajar, umpamanya kalian jadi guru, kalian sudah tidak mengajar, penggantinya adik-adik kalian. Tidak kalian wariskan ilmu, tidak kalian sampaikan, tidak kalian amalkan ilmu yang kalian terima. Dosa besar kalian. Karena apa? Kalian tidak menyiapkan generasi penerus. Nah, itulah pentingnya, udah ada ya. Itulah pentingnya bahwa kesimpulannya, seorang pemuda muslim wajib hukumnya dalam memiliki ilmu atau menuntut ilmu. Dan cara untuk memiliki ilmu ada 3 cara, yaitu dengan 1 dibaca, kemudian diikat dengan tulisan, yang terakhir dengan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatkin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.